Pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Daniel Huta Barat. Pilkada serentak di berbagai kabupaten kota di Indonesia akan digelar pada 9 Desember mendatang. Salah satunya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dinamika politik di Humbahas saat ini cukup menarik karena hanya ada satu pasangan calon yang maju pada pemilihan kepala daerah, yakni pasangan Dosmar Banjarnahor Oloan Nababan. Meski demikian, fenomena kota kosong pada sejumlah gerakan dari beberapa tokoh masyarakat maupun aktivis turut mewarnai wajah pilkada di daerah itu. Lalu bagaimana tanggapan tim pemenangan Dosmar Oloan terkait hal itu? Saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Tim Pemenangan Dosmar Oloan, Bapak Ramses Lumbangau. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Daniel Huta Barat. Ya, Pak, apa tanggapan Anda terhadap fenomena kota kosong di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pak? Baik, tanggapan kita mengenai kolom kosong yang ngetrend di Kabupaten Humbang Hasundutan. Bahwa memang di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah hanya satu pasangan calon. Boleh dikatakan adalah calon tunggal. Maka peraturan dan perundang-undangan memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak berkenan atau yang tidak mau memilih calon yang ada untuk memberikan pilihannya kepada kotak kosong. Ini pilihan kolom kosong adalah sah menurut peraturan dan perundang-undangan. Namun satu hal perlu kami jelaskan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Apa untungnya memilih kolom kosong dan apa ruginya memilih kolom kosong? Ini harus masyarakat yang mempunyai hak pilih harus betul-betul dengan cerdas untuk menentukan pilihannya. Yang kemudian apa untungnya, apa ruginya memilih calon yang sudah ada, yang kebetulan juga bahwa calon tunggal ini adalah calon petahana. Demikian Pak Daniel Huta Barat. Ya, Pak, sejauh ini apakah gerakan yang dilakukan oleh pejuang kota kosong ada yang merugikan tim pemenangan Dosmar Oloan atau bertentangan dengan peraturan? Baik, inilah sebenarnya yang kita sangat sayangkan kepada teman-teman yang mengkampanyekan atau yang mensosialisasikan daripada kolom kosong, yaitu Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengklaim dirinya mensosialisasikan atau malah mengkampanyekan daripada kolom kosong, bahwa mereka tidak taat kepada aturan, tidak taat kepada tentang masalah kampanye PKPU nomor 10 yang mengatur mengenai tentang kampanye, dan juga mengenai PKPU nomor 13 yang mengatur daripada protokol kesehatan. Hal inilah yang sering kami temui, bahwa teman-teman yang mensosialisasikan daripada kolom kosong tidak memenuhi aturan tersebut. Malah kita sebagai calon yang betul-betul terdaftar di KPU, kita malah mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu PKPU. Namun teman-teman yang dari kolom kosong, mereka semau gue, tidak mau mentaati aturan yang ada. Inilah yang kita sangat sayangkan kepada teman-teman yang mengkampanyekan kolom kosong di Kabupaten Humbang Hasundutan. Malah kadang kita juga sangat risih kepada penyelenggara, yaitu Bawaslu. Mereka seolah-olah tutup mata, tidak mau menegur bahwa teman-teman yang mengkampanyekan kolom kosong semena-mena atau tidak memenuhi aturan untuk uh, mengkampanyekan kolom kosong. Yang mana menurut aturan sebenarnya bahwa kolom kosong itu tidak boleh dikampanyekan, namun bisa disosialisasikan. Namun teman-teman yang mengkampanyekan kolom kosong ini, mereka tidak mensosialisasikan lagi, mereka sudah kampanye dengan bentuk arak-arakan, mengumpul massa sebanyak-banyaknya, dan juga malah di medsos mereka malah black campaign. Ini yang kita sangat sayangkan. Namun tidak ada teguran dari siapapun. Ini yang kita sayangkan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Demikian Pak Daniel. Ya, baik. Pak, lalu sepanjang proses menuju pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, apakah ada oknum yang diduga merugikan dan dilaporkan ke pihak Bawaslu atau aparat penegak hukum? Baik Pak Daniel, memang sampai saat ini sudah ada yang kita laporkan kepada Bawaslu.
yaitu ada 11 perorangan lah yang berkampanye melalui media sosial. Ini kita laporkan kepada Bawaslu dan juga ada juga yang kita laporkan mengenai undang-undang IT ke pihak aparat penegak hukum yaitu Kapolres. Namun sampai saat ini masih proses berjalan. Nanti kita tunggu sejauh mana prosesnya. Demikian Pak Daniel. Ya. Pak, Humbang Hasundutan hanya memiliki satu paslon. Sehingga ada sebagian yang menyebut kalau Dosmar Oloan ini telah mematikan proses demokrasi di Pilkada Humbang Hasundutan. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Dapat saya katakan bahwa itu tidak benar. Bahwa peraturan dan perundang-undangan ada memberikan dua pilihan kepada siapapun yang ingin mencalonkan dirinya menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pertama yaitu melalui jalur partai politik. Yang kedua melalui jalur perseorangan atau independen. Kebetulan Dosmar Oloan melalui jalur partai politik. Teman-teman yang pernah ikut mencalonkan diri, partai politik memberikan kesempatan yang sama kepada Dosmar Oloan dan juga kepada teman-teman yang lain yang kebetulan mereka tidak direkomendasikan oleh partai politik. Alhamdulillah bahwa kami, Dosmar Oloan, kebetulan dipercaya oleh seluruh partai politik yang ada kursinya di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun pun kami bahwa amanah yang diberikan seluruh partai politik kepada kami juga menganggap ini menjadi tanggung jawab yang cukup berat yang akan kami nanti apabila Tuhan mengizinkan Dosmar Oloan nanti bisa memenangkan pertarungan di tanggal 9 Desember, maka tanggung jawab tersebut berada di pundak mereka untuk memakmurkan seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi tidak benar bahwa Dosmar Oloan mematikan demokrasi, bahwa mereka tidak menempuh katakanlah dari jalur perseorangan atau independen apabila dari jalur partai politik tidak dimungkinkan. Demikian Pak Daniel. Baik Pak, yang terakhir ini apa harapan Bapak kepada masyarakat terkait pilkada tahun ini agar bisa berjalan lancar dan damai? Terima kasih kami dari tim kampanye Dosmar Oloan Panyaran Nababan menghimbau kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan yang mempunyai hak pilih. Tolong kepada seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan cerdas. Bahwa suara yang Bapak berikan di tanggal 9 Desember ini menentukan kemajuan daripada Humbang Hasundutan ke depan. Untuk itu, sekali lagi kami menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk berduyun-duyun ke TPS memberikan hak pilihnya dengan cerdas, dengan memikirkan untung rugi bagaimana 5 tahun perkembangan Humbang Hasundutan ke depan. Itulah harapan kami Pak Daniel Huta Barat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramses Lumban Gaul sudah bergabung dengan kami. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel Huta Barat. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah wawancara singkat kami dengan Ketua Tim Pemenangan Dosmar Oloan dari Humbang Hasundutan. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.